Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pasti terlalu banyak nikmat yang Allah telah anugerahkan pada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Namun syukur kita kepadanya masih jauh daripada sempurna. Yang pasti Allah acap kali menegur kesilapan kita dengan pelbagai ujian, cobaan. Namun kita masih kurang kesabaran kita, bahkan lebih sering mengeluh. Yang pasti Allah telah menetapkan qada dan qadarnya bagi setiap hambanya.
sama ada qada dan qadar yang ditetapkan olehnya bagi hambanya sesuai dengan permohonan dan permintaan hamba, atau sebaliknya. Tapi kenyataannya kita hanya merasa lega dan ridha bila qada dan qadar Allah yang Allah tentukan buat kita sesuai dengan keinginan kita. Dan sering kita tidak mampu ridha terhadap qada dan qadarnya hanya kerana ianya tidak sesuai dengan kehendak kita. Bukankah bila hal seperti ini yang berlaku dalam kehidupan? Kurang sempurna syukur kita terhadap nikmatnya. Belum mampu kita bersabar terhadap setiap ujiannya seberat apapun. Belum mampu ridha terhadap qada dan qadarnya seburuk apapun. Belum dapat melakukan perintahnya sesempurna sebenarnya dikehendaki. Bukankah semua itu adalah kesilapan, kesalahan kita terhadapnya? Dengan kata lain, tidak susah untuk kita mencari kesalahan diri, dosa yang dilaku oleh kita setiap saat terhadap Allah. Maka jika itulah realiti diri kita, maka beratkah lidah kita untuk selalu menyebut istighfar setiap masa? Takkan kita hanya akan menunggu lepas solat untuk istighfar? Bukankah terlalu sedikit kalau begitu istighfar kita, sedangkan dosa semakin bertambah? Bak kata syair Arab, wa umri nakisun fi kulli yaum. Umurku berkurang setiap saatnya. Wa dzambi zaidun kaifahtimali. Sedangkan dosa-dosaku bertambah, ya Allah, sehingga aku tidak tahu bagaimana aku mesti memikul dan menanggungnya. Suatulah ingatan saya pada saya sendiri, marilah kita budayakan, perbanyakkan beristighfar kepada Allah. Apalagi istighfar kepada Allah satu perintah, satu ibadah yang tidak dikaitkan dengan masa dan tempat serta keadaan. Perintah solat, tunggu masa yang ditetapkan dengan pelbagai syarat rukunnya, kaifiahnya, tempatnya diambil kira, suci tak suci. Puasa, tunggulah setahun sekali. Haji sekali seumur hidup. Zakat, ya kalau mampu. Tapi istighfar, ibaratnya jika dosa kita bertambah setiap saat,
Bukankah semestinya istighfar pun setiap saat? Semua kita sudah paham dan sudah mengerti sungguh. Hadisnya sahih, diberitahu di mana-mana. Mungkin termasuk mereka yang menyampaikan hadis ini. Bagian Nabi SAW yang maksum itu pun tidak kurang 70 kali hingga 100 kali beristighfar kepada Allah setiap harinya. Jangan-jangan kita yang faham ini, kita yang selalu menyampaikan hadis ini, tak tahu berapa kali istighfarnya setiap hari. Kita sudah tahu, bahkan kita suka memberitahu kepada orang lain. Nabi setiap harinya paling tidak 70 kali hingga 100 istighfar. Walhal bagi Nabi tidak berdosa, baginda maksum. Ini benar kita lebih patut, lebih wajar, lebih sewajibnya. Bukan hanya 70, 100. Ingat ya, 70 itu bukan batas maksimum. Nabi beritahu seakan-akan, wahai umatku, aku ini maksum. Sungguh aku maksum, aku ini juga sering ditegur oleh Allah. Bukan karena aku dosa, karena tindakanku dinilai tidak sesuai oleh Allah. Contoh, aku pernah mengabaikan permintaan, permohonan, nasihat yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum, sahabatku yang tunanetra. Karena aku sedang sibuk menawarkan agama suci kepada ketua kafir Quraisy. Ya, bagiku, berdakwah pada ketua-ketua Quraisy itu lebih utama daripada melayan permintaan sahabatku yang dah Muslim. Rupanya tindakanku itu dinilai tidak tepat oleh Allah. Allah utus Jibril turun membawa wahyu. Ditujukan wahyu itu kepada diriku, wahai umatku. Abasa wa tawalla. Coba tengok. Aku merasa bersalah. Aku istighfar. Tengok. Niat aku baik. Suatu hari aku baik. Hendak menyenangkan, membahagiakan. Menghilangkan kesedihan yang ada dalam hati istriku. Aku ingin membahagiakan mereka sebagai suami. Baik niatku. Sehingga aku mengharamkan minum madu untuk diriku. Jika aku pikir itu adalah cara kesan yang paling baik untuk membahagiakan istri, aku lakukan. Aku tidak haramkan minum madu pada umatku, hanya untuk diriku. Karena aku pikir istriku tidak suka aku minum madu, aku haramkanlah. Rupanya tindakanku itu tidak dinilai tidak betul oleh Allah. Allah tegur aku. Turun surah At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, apa pasal engkau haramkan apa yang aku halalkan? Tabdahi berdoa wajib hanya kerana kamu hendak mengambil hati. Tindakanmu itu tidak betul. Hanya ingin menyenangkan istri, dan walaupun itu kewajiban suami, tapi janganlah sampai mengharamkan apa yang aku halalkan. Aku ditegur oleh Allah. Nabi mengaku.
Dari mana kita tahu Nabi mengaku? Tuh, ayat yang teguran Allah pada Nabi, Nabi sampaikan pada kita. Itu kan untuk pengakuan. Dan aku istighfar setiap harinya. Tak tahu berapa banyak lagi suatu tindakanku yang dianggap tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dari segi istihad. Istihadku salah. Aku istighfar. Nabi istighfar bukan Nabi kurang syukur. Karena berdosa karena kurang syukur. Tidak. Nabi beristighfar bukan karena Nabi tidak sabar, kurang sabar terhadap musibah. Bukan. Dan Nabi beristighfar bukan karena baginda dosa. Karena mengeluh, tak puas hati dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Kalaulah Nabi dianggap melakukan kesalahan, kesalahan yang seperti itulah. Muhammad, aku hanya suruh kamu menyampaikan ajaranku. Bila kamu sudah sampaikan seperti aku suruh, ya telah mereka lah mau iman mau tidak, sudah. Kewajiban kamu sudah setakat itu saja. Itu yang Allah maukan. Tapi Nabi ini keinginannya sangat kuat agar setiap umatnya ini menerima Islam dan masuk surga. Sehingga bila melihat umatnya ada, umat yang tidak mau memeluk agama Islam, Nabi sedih sekali. Sedih. Tugas Nabi sudah berhenti, sudah selesai. Ketika Nabi telah sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Tapi Nabi sedih macam mana. La'alaka bakhun nafsak. Muhammad, hampir-hampir engkau hendak membinasakan diri kamu. Karena begitu sedih mereka tidak beriman. Wah, tak perlu kamu bersikap sejauh itu. Tugasmu hanya aku suruh untuk sampaikan risalahku. Itu saja, kata Allah pada Nabi. Kenapa kamu hingga sedih jika mereka tidak beriman, itu urusan dia dengan aku. Tugas kamu sudah selesai. Nabi ditegur. Kalaulah Nabi dianggap salah, kesalahan seperti itulah. Itu pun istighfarnya 100 kali. Sekarang apakah dosa kita? Seperti itu kesalahan kita kepada itu. Kalau seseorang yang melakukan suatu kesalahan, yang kalau itulah dianggap kesalahan, hanya seperti itu. Istighfar 70 kali. Dosa kita lebih daripada itu. Memang dosa betul-betul dosa. Bukan hanya kesalahan remeh-temeh. Betul-betul dosa. Yang mungkin tanpa kita sadari. Maka lebih layak, lebih patut kita istighfar. Lebih banyak daripada sekitar 100. Ingat ya, 70 itu Nabi kan kata maksimum. Wahai umatku, aku istighfar 70 kali. Kamu jangan lebih ya. Jangan mandai-mandai. Tak, ini bukan gitu. Kadang ada orang terlalu harfiah memahami dalam bab tertentu. Nabi hanya 70, takkan kita boleh 80? Masya Allah. Bukan begitulah cara memahami. Cara memahaminya, kalau Nabi yang maksum pun istighfar sebanyak itu, kita yang tak maksum, ya begitu cara memahaminya. Kalau kaidah usul fiqh cuma. Sebab itu, tak kiralah. Kadang sempena hari Jumaat, mari kita banyak istighfar. Tak payah sempena hari Jumaat, setiap hari, setiap saat. Mari kita budayakan istighfar. Dan istighfar Nabi, banyak 70 itu, seperti mana yang saya katakan tadi, yang saya baca. Allahumma gfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan sengaja saya sampaikan ya Mas Kiran. Ikhlas saya sampaikan untuk ingatan diri saya sendiri. Dan Alhamdulillah, kalau ia sedikit menjadi peringatan bagi Mas Kiran. Tapi yang pasti, saya coba mengingatkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Para pendengar yang dirahmati sekalian, mari kita teruskan cerita tadabbur kita, surat Hud. Hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-74. Lihat Qur'annya.
Buka Qurannya surah Hud ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط Falamma maka tatkala ketika mana dhahaba telah hilang, telah pergi, telah hilang, lenyap, an Ibrahim daripada diri Ibrahim, apa itu ar-raw'u? Raw itu jamaah sekalian, yakni khaufun wattirabul syadidun yablughur ruh. Rasa takut, bimbang, cemas pada tahap yang paling maksimum hingga masuk ke dalam lubuk hati. Itu raw. Jadi bukan hanya takut aja. Saya ulangi, raw itu yakni khaufun, rasa takut, ittirab, kebimbangan, terombang-ambing, rasa yang tak tentu, syadid, yang bersangatan, yablughur ruh, ay qalbu, yang masuk hingga ke lubuk hati. Wah, itu luar biasa itu. Sehingga ar-raw la yaqtasiru 'ala al-khauf faqat. Ia tidak hanya bermakna khauf sahaja. Khauf hanyalah sebagian daripada makna raw. Sebagiannya saja. Juga ketakutan, takut, kebimbangan, kekhawatiran, perasaan yang tidak menentu, yang bersangatan. Begitu. Bila perasaan itu sudah lenyap dari Ibrahim. Karena sebelumnya kan Ibrahim sangat takut kan ketika belum mengenali siapa tetamunya, gitu kan. Apalagi telah kita pelajari sama, tradisi masyarakat kampung Nabi Ibrahim saat itu, bila ada tetamu datang ke rumah, lalu tuan rumah menghidangkan makanan, dan tetamu itu enggan memakannya, tetamu ini ada niat jahat. Itu nilai masyarakat yang dipegangi oleh masyarakat kampung Nabi Ibrahim saat itu. Tetamu datang, tuan rumah menghidangkan makanan, tapi tetamu tak mau menjamah. Ini mesti ada tetamu yang punya niat tak baik. Mesti nak menjahanamkan tuan rumah. Itu satu di antara punca Ibrahim ketakutan. Di samping dari awal Ibrahim sudah rasa heran. Ini tamu cuman nih, orang dekat kami tak kenal, kalau orang daripada jauh, kenapa tak ada nampak tanda-tanda yang dia baru melakukan perjalanan yang jauh. Lain. Itu pun sudah penuh tanda tanya. Kemudian terus masuk. Waja'athul busyra, dan telah datang kepada Ibrahim al-busyra, kabar gembira. Artinya, Ibrahim dah hilang rasa takut dan sekarang sudah tahu apa tujuan tetamu ini datang kepada bertamu ke rumahnya dan siapa mereka sebenarnya. Rupanya menyampaikan kabar gembira. Allah nak anugerahkan kepada Nabi Ibrahim melalui istri yang pertamanya yang mereka yakini mandul dari semenjak umur muda. Sarah namanya. Diberi anak lelaki. Ishak. Dan diberitahu, Ishak anakmu nanti, Mbak Ibrahim,
Dia hulamun alim. Kanak-kanak yang bijak, pandai, IQ dia tinggi. Ya, sempat jugalah Nabi Ibrahim dan juga istrinya heran dalam ayat sebelumnya itu. Tapi setelah semua itu dapat diselesaikan, difahamkan dan menerima, oh iya ini betul, benar-benar ini berita. Tapi di situ gunakan ja'at ya, bukan ata. Mungkin masih, saya harap masih ada yang ingat tafsir kita yang lama-lama. Kita telah pelajari sama. Apa beza antara ja'a yang terjemahan Melayu datang dengan ata yang dalam terjemahan Melayu pun juga datang. Kenapa tidak atathul busra tapi ja'athu? Ata dengan ja'a itu mempunyai perbezaan makna. Saya tidak perlu mengulangi ya karena ini banyak kali nanti terlalu tiap kalimat diurap jadi panjang. Dah selesailah. Takut hilang, berita gembira dipercayai benar adanya kerana si tetamu ini malaikat memberitahu pada Ibrahim tujuan asalnya, yakni diutus oleh Allah untuk pergi ke kampung Nabi Lut, menghancur leburkan kaumnya. Dalam perjalanan singgah Nabi Ibrahim, di sinilah Ibrahim baru tidak lagi fikirkan dirinya sendiri dalam berita dengan kabar gembira, tapi yujadiluna fi qaumi Lut. Allah berfirman, Ibrahim yujadiluna, mujadalah. Bermujadalah. Ya, dalam terjemahan bebas debat. Soal jawab, berhujahlah. Kenapa ini? Dengan kami, kata Allah, fi qaumi Lut, tentang kaum Lut. Kerana malaikat ini memberitahu diutus oleh Allah nak hancur leburkan kaum Nabi Lut. Wah. Ibrahim kemudian berdebat. Saya bacakan dahulu apa kata mufassir sebelum kita coba uraikan iskal. Jadi dalam ayat ini sebenarnya ada semacam iskal. Iskal itu mana apa ya? Ya muskil lah. Ada sesuatu yang muskil kalau kita agak cermat memahami. Tapi sebelum itu saya ingin bacakan dulu apa kata Ibnu Katsir. Biasa ya, saya bacakan dulu untuk memanfaatkan ilmu beliau sekaligus agar beliau Ibnu Katsir akan terus mendapat pahala yang mengalir. Karena ilmu yang beliau wariskan memberikan kita generasi selepasnya manfaat yang tidak kecil. Ibnu Katsir kata, yukhbirullahu ta'ala an Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu lamma dhaba anahu ar-raw wa ma awjasa malaikati khaifah hina lam ya'kulu wa yashrabu ba'da dhalik bil walad wa tabat nafsuhu wa ahbaru bihalaki qaumi Lut. Allah Subhanahu wa taala beritahu kita tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam bahwasanya selepas hilang rasa cemas, takut dari Ibrahim yang timbul akibat tamu yang datang. Yang malaikat tak mau makan pula, tak mau minum pula. Dan setelah mendapat berita gembira akan kelahiran anak, hatinya ditenang. Lalu malaikat memberitahu yang dia diutus Allah ke negeri Sodom. Akhadha yaqul kama qala Sa'id bin Jubair. Ibrahim kemudian bercakap macam menukar tajuk dan topik pembicaraan. Tatkala malaikat yang datang, Jibril memberitahu, dan malaikat yang lain yang menemani Jibril memberitahu, inna muhliku ahli hadhil qaryah. Inna ahlaha kanu zalimin. Ibrahim, kami ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Tuhanmu untuk menghancurkan penduduk negeri ini, negeri Sodom. Karena sesungguhnya penduduk negeri Sodom itu adalah orang yang zalim,
Itu yang diberitakan oleh tetamu Ibrahim kepada Ibrahim, itu disebut dalam surah yang lain, surah Al-Ankabut. Itu ada dalam surah Al-Ankabut, jamaah cari dalam surah Al-Ankabut. Ayat, ya Bapak, 30-an ke apa? 30 ke 31 ke? Lupa saya. Ada dalam surah Al-Ankabut. Lalu Ibrahim ketika beritahu inilah, disinilah Ibrahim mula menyoal. Ingat ya, di sini yujadil menjadi bukan mana Ibrahim mau menentang qada Allah. Tadi saya dah cerita. Ini keputusan Allah. Allah utus kami untuk binasakan ini. Lalu Ibrahim yujadilu. Tapi ingat, mujadil sini bukan Ibrahim AS hendak menentang keputusan Allah. Nanti ada sebabnya. Apa kata Ibrahim? Atuhlikuna qaryatan fiha 300 mu'min. Wahai malaikat, utusan Allah. Kami amat memahami. Jika engkau disuruh oleh Allah untuk misalkan kaum Lut, dan Lut itu sebenarnya bukan orang lain, wahai malaikat, itu anak saudaraku. Ayahnya itu saudaraku. Kan Lut bin Harun namanya. Itu anak saudaraku. Aku nak tanya padamu lah, malaikat. Adakah kamu sekalian hendak membinasakan juga kaum Nabi Lut? Aku pun tahu kaumnya yakni orang zalim, buat maksiat melampau. Jika sekiranya di kalangan kaum Nabi Lut itu ada 300 orang yang beriman, apakah kamu hendak binasakan mereka juga? Jika ada 300 orang beriman. Qalu, malaikat tetamu tadi, ada yang mengatakan itu Jibril, Mikail, dan Israfil, ada yang kata apa itu. Tapi apalah, ulama berbeza pendapat berapa jumlahnya dia sebab mereka itu. Malaikat jawab, lah. Oh tidak. Kami tidak dibenarkan Allah untuk membinasakan kaum Lut jika di kalangan umatnya ada 300 orang mukmin. Oh ya. Seronok Nabi sudah mulai. Ini mujadalahnya macam itulah. Ibrahim kata fatuhlikuna qaryatan fiha mi'ata mu'min. Bagaimana kalau kaum Lut itu ada 200 orang mukmin? Yang mukmin 200. Kalau 300 kamu tak akan bisa kan? Kalau 200 macam mana? Qalu la hatta balagha khamsah. Oh tidak. Tidak. Tidak dibinasakan. 200 tidak. Oh. Tapi kalau bilang kuat maknanya tak sampai 200. Apa tahu qaryatan fi arba'una mu'minan? Bagaimana kalau 40? Jika di kalangan kaum Nabi itu ada 40 orang mukmin, adakah Allah suruh kamu membinasakan juga? Qalu la. Tak, kalau ada 40 aja. Kami belum diutus binasakan. Qala talatun. Macam mana kalau ada 30? Sebelum kurang 20, macam mana 30? Tidak. Kalau 25 tidak, 20 tidak. Qalu la hatta balagha khamsah. Kalau ada 5 orang pun daripada kaum Nabi Lut yang beriman kepada Allah, menerima ajaran Nabi Lut, Allah tidak suruh kami membinasakan mereka. Bayangkan satu kaum ada 5 saja yang beriman. Allah masih tahan azabnya. Sehingga yang jahat-jahat masih belum tertimpa azab karena ada pendinding, ada penghalangnya. Penghalangnya ada 5 orang yang beriman. Subhanallah. Oh tidak. Ara'aitakum in kana fiha rajulun wahid muslim. Sekarang ginilah malaikat. Aku nak tahu sangatlah. Apa pendapatmu? Jika sekiranya ada di kalangan kaum Lut, ada seorang yang muslim. Di kaumnya, yang muslim. Satu likuna. Adakah engkau nak binasakan juga? Adakah engkau diperintah orang untuk hancurkan juga? Jika ada kaum seorang muslim, patuh, terima ajaran.
Malaikat masih kata, la, tidak Ibrahim. Wah, kalau tidak maknanya kau Nabi Lut ni tak ada yang mukmin lah ni. Ada seorang mukmin pun Allah masih belum utus malaikat untuk membinasakan. Faqala Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika itu Ibrahim berkata, inna fiha, tapi wahai malaikat, inna fiha Luton. Tapi di kampung itu ada Lut. Ada Lut. Lut itu nabi, anak saudaraku. Macam mana pula kau nak binasakan mereka? Aku tanya kamu, bagaimana jika ada seorang muslim dari pengikutnya? Adakah Allah suruh kamu binasakan? Tidak. Walaupun hanya seorang. Ini maknanya tak ada seorang pun Nabi Lut ni pengikut ni nampaknya. Macam mana ni? Di kampung itu ada Lut. Qalu, malaikat yang disuruh Allah menjawab. Nahnu a'lamu biman fiha. Baik Ibrahim, jangan khawatir. Kami diutus oleh Allah ni lebih tahu daripada kamu siapa orang-orang yang ada di itu. Kami tahulah. Memang kami tahu di sana ada Lut. Di sana ada keluarganya. Tadi yang tanyakan kaumnya, bila ada daripada kaum mana bukan ahli keluarganya ya. Bila ada di antara kaumnya, sebab yang Allah perintahkan malaikat untuk hancurkan kaumnya. Disebut kaum Lut. Tak ada yang beriman. Kami tahulah Ibrahim, jangan khawatir. Kami tahu di sana Lut memang ada dengan keluarganya. Sebab itu Allah perintah kami, lanunajjiyannahu wa ahlahu. Allah suruh kami, Allah nak selamatkan Lot dan ahlahu, keluarganya, melalui kami. Itu tanggungjawab kami. Artinya azab itu hanya menimpa kaumnya. Tidak menimpa Lot dan ahli keluarganya yang beriman tentunya. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Itu urusan Allah lah. Yang pasti Allah sudah memberi jaminan keselamatan atas Lot dan keluarganya yang beriman. Tapi Ibrahim nak beritahu kamu, ilam ra'atahu, kecuali bini dia. Kecuali isteri Lot. Wah, terkejut lagi Nabi Ibrahim. Apa pasal istrinya ni nak? Ya, ceritakan akhirnya. Nanti ada ceritanya. Nah, ini jangan boleh lihat dalam surah. Betul. Surah Al-Ankabut ayat 31-32. Tolong dirujuk ya. Baru ingat saya. Surah Al-Ankabut ayat 31-32 yang disampaikan. Itu perdebatan tu ada disebut di sana. Sebagiannya. Sakata anhu watmana. Barulah Ibrahim tenang. Hatinya tenang, jiwanya tenteram. Watma'annat nafsuh. Tenang, kalau itu tenanglah. Ya, apalah. Kalau begitu Lut dan keluarga yang beriman. Keluarga ini maknanya duriannya. Ya, ada yang mengatakan 2 anak perempuannya. Selamat apa? Adapun kaumnya yang menderhaka kepada Allah, melakukan maksiat yang luar tabi, yang paling kadau, yang paling tahap yang maksimum, ya itu patutlah itu Allah punya keadilan. Inilah mujadalah yang diberikan oleh Ibrahim. Jadi lebih sebenarnya bukan berjalan ya, bertanya lebih tepatnya. Karena baginya, muskil ya. Apa pula dihancurkan? Ada sesuatu yang Ibrahim belum tahu dan ingin tahu. Jadi kalau dikatakan mujadalah, 2 kali berdebat, nak melawan, berhujah, nak untuk memberikan ketidakpuasan hati, sama sekali tidak. Walau bagaimanapun jamaah sekalian, kita boleh timbulkan ya masalah dan nanti kita cari jawabannya lah. Ada iskal. Iskalnya begini jamaah sekalian. Dalam ayat tadi disebutkan jadi yujadiluna. Yujadiluna fi qaumil Lut. Ibrahim jidal kami. Nah itu sama ada nah itu kemana Allah atau nah itu mana utusan Allah.
Ya, ada banyak mutakhir masanya karena itu merujuk pada mujadalah yang ditujukan kepada utusan Allah. Tapi kalau berjidal kepada utusan Allah, bukankah ia bermakna juga tidak puas hati kepada yang mengutusnya? Baik, di sini iskalnya. Begini. Hadhil mujadalatu in kanat ma'allahi ta'ala fa idza jara'atun 'ala Allah. Kalaulah mujadalah yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap utusan Allah itu, kita pahami yakni mujadalah menentang menyoal Allah, mujar hujah dengan Allah, ya itu satu perbuatan yang melampau. Jara'ah itu adalah satu keberanian yang tak pada tempatnya. Wal jara'atu 'ala Allah Ta'ala min a'zami dzunub. Minta saya gunakan bahasa terjemahan agak bebas ya. Dan sikap kurang ajar seperti itu kepada Allah termasuk dosa besar. Nah, itu terjemahan yang bebas untuk mudah difahami. Wal jara'at, terang-terang menentang melawan Allah, itu dosa besar. Li'anal maksud min hadhil mujadalah izalatu dzalikal hukmi. Karena tujuan mujadalah Ibrahim mujadalah tadi, yakni untuk menghilangkan keputusan Allah agar Allah membatalkan keputusannya. Kalaulah kita memahami itu seperti itu. Wa dzalika yadu ala annahu ma kana radiyan bi qada'i ta'ala wa anhu kufrun. Sedang Ibrahim ini orang yang sangat-sangat ridho terhadap keputusan Allah. Dapat gelar Khalil. Takkan orang mendapat gelar Khalil, ridho segala apa yang dilakukan, tiba-tiba protes kepada keputusan Allah. Dan mau Allah batalkan keputusannya. Apa urusan kau nak siksa kaum Nabi Nuh? Bagaimana pula? Dan kalau itu maksud mujadalah, difahami seperti itu, mana Ibrahim kufur? Iya pula. Kalaulah mujadalah itu difahami seperti itu, Ibrahim dah kufur. Tapi mungkinkah Ibrahim kufur? Tidak mungkin. Bila Ibrahim tidak mungkin kufur, kalau begitu makna mujadalah tidak seperti itu. Itu ya maksudnya. Yang kedua, wa in kanat hadhihi mujadalah ma'al malaikah fa ya aidan. Kalaulah mujadalah Ibrahim itu ditujukan pada malaikat semata-mata. Bukan ditujukan kepada Allah, mujadalahnya itulah. Berhujahnya tadi betul-betul hanya kepada malaikat dari utusan Allah, bukan kepada Allah. Dalam bahasa kasonya untuk memberikan pemahaman, kalaulah rasa macam tak puas hati, tak setuju, ketidaksetujuan Ibrahim itu ditujukan pada malaikat saja, bukan pada Allah. Yang pertama tadi, bila kita andaikan itu kepada Allah, itu kufur. Mana boleh? Tak mungkin dilakukan oleh Ibrahim. Dan bagaimana kalau ketidaksetujuan itu sehingga lakukan mujadalah itu kepada malaikat sahaja? Faya hadi aidan ajibah. Ini ajaib juga, pelik juga. Li'anal maksud min hadhil majalah ayat ruku ilaka qaumil Lut. Karena kalau itu yang dimaksudkan, mujadalah cuma pada malaikat saja, tujuan mujadalah yakni agar malaikat meninggalkan, tidak perlu melakukan apa yang Allah perintahkan. Malaikat, kamu tahu tak di sana ada kaum Lut? Kamu mesti tak boleh, kamu tak boleh teruskan. Katakanlah yang di debat itu malaikat. Dan tujuannya jadi agar malaikat membatalkan saya. Tak payah, kau tak payah pergi sana, kau balik aja. Wah, itu dosa juga. Suruh malaikat makhluk yang taat kepada utusan Allah untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Dosa. Oh iya ya. Jangan dipahami begitu mujadalah tadi. Tak mungkin Ibrahim berniat sebegitu mujadalah. Baik. Fa in kana qad taqada fihim annahum min tilqa'i anfusihim yadiluna fi hadzal ikhlaq fa hadha su'udzani bihim. Sekarang jika Nabi Ibrahim melakukan mujadalah tadi, tanya itu, karena betul-betul lahir tercetus daripada dirinya, semata-mata. Tercetus daripada hatinya, semata-mata.
Bukan nak melawan Allah, bukan nak protes Allah, bukan nak protes tak suka pada tiap malaikat. Tentang ihlak, kehancuran yang Allah nak timpakan pada kaum Nabi Lut ni. Hada suudzon bihim. Ini adalah satu bentuk suudzon Ibrahim terhadap para malaikat. Kalaulah hujan didorong oleh kehendak dirinya sendiri. Itu bentuk suudzon. Bagaimana mungkin seorang Nabi bergelar Khalilullah suudzon, berburuk sangka kepada malaikat utusan Allah? Tak mungkin juga. Tak mungkin juga. Nah, wa inni tagoda fihim anau bi amrillah. Jadi kayak Ibrahim, bahwa semua itu berlaku, tidak berlaku atas perintah Allah. Ja'u ya mereka datang. Fa yujadalah tadi anau kana yatlu minhum. Lalu mujadalah itu yang itu bermaksud untuk memohon, meminta, merayu kepada para malaikat utusan Allah untuk mukhalafah, untuk mengingkari, untuk tidak melakukan apa yang Allah perintah pada mereka malaikat. Ini dahsyat macam pertama tadi. Ada mungkar. Ini iskalnya kalau kita mau mendalami lebih dalam dari segi struktur ayat ini. Itu iskal. Itu mungkar. Lalu bagaimana sebetulnya? Apa sebenarnya hakikat mujadalah? Sebab Allah di sini menggunakan mujadalah, sekalian ya. Kalau istilahnya istifham itu lainlah, katakanlah punya ayatnya punya waja'atuhul busyra yastafhimuna fi qaumi Lut. Ibrahim bertanya kepada kami. Bahasanya kalau Ibrahim bertanya. Dan itu tak salah karena memang para nabi pun bertanya juga. Nabi Ibrahim bertanya pada Allah, pernah, ya Allah, bagaimana lah engkau hidupkan orang mati? Tolonglah ya Allah, tunjukkan kepada aku macam mana engkau hidupkan. Dia tanya. Nabi Musa paling. Nabi Musa lagi. Paling dahsyat pertanyaan pada Allah. Ya Allah, perlihatkan zatmu pada aku. Supaya aku boleh melihat. Tengok. Jadi kalau bertanya minta tu biasa. Gunakan yas'alu ke, gunakan tafhimu ke. Ini tidak. Allah gunakan yujadilu. Di situlah yang mungkin menimbulkan sedikit iskal kalau kita tidak berhati-hati. Kan yujadilu itu berjamaah sekalian ya. Konotasi dia, ingat ya, kalimah yujadilu mujadalah di dalam Al-Quran baru semalam kita bicarakan. Itu dalam Al-Quran itu jamaah sekalian, kebanyakan yang ini digunakan dalam mana Al-Quran sangat berhati-hati menggunakan kalimah mujadalah. Karena kalimah mujadalah dalam Al-Quran ini kebanyakan digunakan dalam konotasi yang tidak baik, yang negatif, bertengkar, mujadalah. Gitu. Walaupun diharuskan, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Semalam baru kita ceritakan, walau belum habis penjelasannya. Ingat, kalimah mujadalah dalam Al-Quran itu kebanyakan digunakan dalam konotasi yang negatif. Sebab bertengkar, bergaduh, menegakkan tegakkan kena basah lah, bahasa mudahnya. Walaupun ada yang diharuskan, itu pun ada syarat. Jadilhum billati ya ahsan, kan? Bermujadalah, tapi billati ya ahsan. Maknanya kalau billati ya ahsan tidak dipenuhi, mujadalah tetap negatif. Jadi macam mana Ibrahim tiba-tiba mujadalah? Allah gunakan kalimah yujadiluna, bukan yastafhimuna. Itu yang menunjukkan iskal tadi. Dan contoh-contoh iskal tadi telah saya berikan tadi. Lalu bagaimana menjawab seperti ini? Iskal seperti ini. Begini. Kita mungkin boleh menyelesaikan iskal ini dengan cara begini. Pertama, dengan jawab secara umum. Annahu ta'ala madahu aqiba hadhil ayah. Mujadalah dilakukan Ibrahim sebenarnya tidak sebagaimana yang kita andaikan tadi. Mujadalah
yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap malaikat utusan Allah itu tidak seperti yang kita andaikan tadi pengertiannya. Dari mana kita tahu? Buktinya. Allah memuji Ibrahim selepas ayat ini. Ya. Dalam ayat yang ke-75. Allah puji Ibrahim. Kalaulah sikap mujadalah dengan Ibrahim itu suatu yang mungkar, yang dilarang, yang keji, yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang khalilullah kepada Allah atau kepada utusan Allah berupa malaikat, macam mana pula Allah puji Ibrahim? Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Itu pujian tuh. Dalam ayat 75 Allah beri gelaran pada Ibrahim ini, ada 3 gelaran dia. Halim. Allah. Awwah. Munib. Itu bukan gelaran biasa ya Mas sekalian. Halim itu nama Allah, tapi Allah berikan pada Ibrahim. Macam Nabi Muhammad dapat gelaran Raufur Rahim. Awwah. Munib. Ya, untuk lebih mendapatkan pencerahan, coba jamaah lihat. Saya ulangi, saya buku yang termasuk yang saya sangat sukai, Madarij Salikin, Banyak Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ibnu Qayyim. Coba di sana lihat tentang manzilah. Manzilah itu makom, station. Sebab manusia dalam perjalanan menuju Allah, namanya suluk. Kita namanya salik. Semua kita ini sedang berjalan, bergerak, mendekati Allah. Macam mana manusia mendekati Allah ini, ada stage yang perlu dilalui. Namanya manzilah, zamannya manazil. Di sana ada manzil taubah, manzil khub, manzil qanaah, manzil sabar, manzil tabah. Ada manzil inabah. Itu luar biasa itu. Orang yang sudah mencapai makom inabah, halim, itu bukan sembarang manusia biasa itu. Dan yang mengakui bahwa Ibrahim telah berada di makom atau manzil yang setinggi itu, bukan istrinya, bukan pengikutnya, apalagi pembencinya. Tapi yang mengakui makom Ibrahim setinggi itu adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Maksud saya, jika Allah memberi pujian setinggi itu kepada Ibrahim, ayat 75, kalau begitu mujadalah yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap malaikat, tentu mujadalah yang terpuji. Tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan sedikit pun. Itu mujadalah itu jangan diartikan dalam pengertian yang negatif. Gitulah. Tadi contoh-contoh yang saya kata tadi, ya ini mujadalah yang negatif. Dan biasanya mujadalah seperti itu. Mujadalah dengan B. Pasti dalam kepala kita dan pemahami A. Pasti ingin mencari kemenangan pada pasti sentiasa berusaha untuk menunjukkan kesalahan dan kesilapan kekurangan B. B pasti berusaha untuk menunjukkan kelemahan cara berpikir Kan itu namanya mujadalah. Dan memang itulah masuk mujadalah. Konotasinya seperti itu. Muatan maknanya, nuansanya seperti itu. Tapi kalimat mujadalah yang digunakan dalam ayat ini, 74 ini, tidak boleh kita fahami sebab ini Ibrahim kepada Allah atau Ibrahim kepada para malaikat. Kenapa tidak mungkin kita fahami seperti itu? Karena Allah sendiri memuji dalam ayat 75. Bila Allah puji, maknanya mujadalah karena Ibrahim itu mujadalah yang sangat terpuji. Tidak seperti maksud yang biasa kita pahami. Apa itu mujadalah? Apa yang maksud saya? So ini penting yang sekalian. Kalau kita mengkaji betul Al-Quran, ayat ini dipertikaikan. Jangankan kita tak boleh mujadalah, berdebat benda Allah, berdebat keputusan Allah. Nabi Ibrahim pun pernah berdebat keputusan Allah. Itu tak salah. Kita tak salah menyoal keputusan Allah itu tak salah. Nabi Ibrahim pun
Apa kurang warak apa Ibrahim? Menyoal. Quran kata yujadiluna. Coba kalau kita tidak mampu memahaminya. Oh iyalah, Ibrahim berdebatlah dan mujadalah seperti mana kita. Coba. Bingung kita memahaminya. Nak kata mustahil, Allah yang kata, yujadiluna. Nak kata Ibrahim tidak berdebat seperti mana pengertian mujadalah, macam mana kita menjelaskannya? Pertama, saya ulangi sekali, bahwa mujadalah Ibrahim tidak sebagaimana makna mujadalah yang biasa. Seperti mujadalah Al-Quran, orang kafir seorang yang mujadalah, orang Islam dilarang mujadalah dengan orang kafir kecuali yang paling baik. Bukan seperti itu. Apa buktinya? Apa alasannya? Allah puji Ibrahim dalam ayat 75 sepanjang. Dan puja pada Ibrahim bukan pujian kaleng-kaleng, bukan. Bukan pujian kaleng-kaleng. Halim, awah, munib. Wah, pujianlah yang Allah Rabbul Alamin, selangit lah. Yakni Halim, awah, munib. Walau kana hadal jidalu minad dunub. Kalaulah jidal yang dilakukan oleh Ibrahim itu termasuk dosa yang dilarang, bukan Ibrahim terlalu berani membantah putusan Allah, lama itu kira akhirnya ya dulu alal madhil azim. Pasti tidak mungkin Allah memuji Ibrahim dengan pujian-pujian yang mulia selepas itu. Bagaimana mungkin orang dipuji oleh Allah, diakui sifat terpujinya oleh Allah kalau selepas ia melakukan dosa-dosa? Tak mungkin kan? Itu mafhumnya. Jika betul Ibrahim itu melawan keputusan Allah dan itu termasuk dosa, bagaimana mungkin Allah memuji selepas itu? Bagaimana mungkin Allah memuji Ibrahim dengan pujian selangit selepas Ibrahim melakukan dosa? Tidak mungkin. Pasti ayat 75 bukan pujian. Mungkin suruh Ibrahim, kamu telah melakukan dosa. Istighfar banyak-banyak. Kamu tak sepatutnya. Macam itulah sepatutnya ayat yang ke-75. Sepatutnya engkau sami'na wa ta'na. Kenapa banyak soal? Istighfar banyak-banyak. Kalaulah mujadah Ibrahim itu dianggap satu kesalahan. Gitu ya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, secara terperinci. Al-murad min hadhil mujalasah sa'i Ibrahim fi ta'khir adam anhu wa taghririhi. Mujadalah Ibrahim di sini jamaah sekalian bukan mujadalah maknanya menentang, menolak, tetapi satu permohonan, dan itu dia salah. Allah telah menetapkan satu keputusan, dalam ini keputusan azab. Itu tidak boleh ditolak. Kita tidak boleh mohon, ya Allah, kau batalkan. Tak boleh. Tak sepatutnya engkau siksa mereka. Wal'iyadzubillah. Mana sifat kasih sayangmu? Weh, lagilah dosa besar. Mujadalah Ibrahim situ, hendaklah kita fahami, Ibrahim berusaha. Bukan memaksa, saat itu berusaha. Untuk apa? Fi takhiril azab anhu. Berusaha dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, jika Allah memperkenankan, agar siksa yang Allah akan timpakan pada mereka itu Allah tangguhkan. Bukan Allah dihilangkan ya, tangguhkan. Dan itu tidak salah memohon seperti itu. Mohon ya Allah la tu'adzibna bima fa'ala sufaha'u minna. Boleh. Katalah, ya Allah janganlah siksa kami ya Allah. Janganlah siksa kami yang ini ya Allah. Dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang di antara kami. Boleh. Allah sudah tetapkan nak diberikan dosa musibah kepada negeri itu. Lalu kita mohon pada Allah, ya Allah janganlah engkau siksa kami, tangguhkanlah siksa kami. Tidak salah.
Tuh, mohon penangguhan. Itu maksudnya. Sebab itulah, ketika malaikat memberitahu kepada Ibrahim, kami diutus oleh Allah untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Lalu Ibrahim berhujah tadi, bla 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 tadi. Bagaimana kalau 300? Oh tidak. Kalau 200? Tidak. Kalau 100? Kalau 40? Kalau 20? Kalau tidak, tidak. Itu mananya Ibrahim mohon kalau boleh ditangguhkan. Ditangguhkan. Dan itu ada ya, apa namanya? Setelah. Tapi di sana ada Lot. Macam mana itu Lot tuh? Allah mereka, kami tahulah, kami dah diberitahu oleh Allah. Allah suruh kami selamatkan Lut dan anaknya yang beriman. Kecuali bini dia, isteri dia tak selamat. Baru kan Ibrahim tenang. Jadi rupanya Ibrahim bukan nak menolak kepada Allah, tapi karena jiwa halimnya. Kenapa kita fahami bahawa Nabi Ibrahim sebenarnya minta kalau boleh penangguhan azab? Karena Allah sendiri beritahu pada Nabi Ibrahim dengan pujian halim. Ya mas sekalian, halim biasa diterjemahkan penyantun. Betul? Tapi halim daripada kata hilmun, itu satu di antara maknanya. Orang kata roh halim penyantun, rohim penyayang, rohman pengasih. Lebih kurang macam sama aja itu maknanya. Halim itu jamaah sekalian orang, ya hakikatnya. Katalah seorang yang halim. Mana ini suka menangguhkan hukuman kepada orang yang layak dan patut dihukum. Atau seorang yang halim. Maknanya adalah seorang yang gemar sangat, suka sangat memberikan peluang kepada orang yang patut dihukum tadi untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga terlepas, terbebas daripada hukuman. Itu halim. Ada orang menzalimi kita. Teruk kita. Kita pula punya peluang untuk membalasnya. Apalagi kita kuat, dia pula sudah tidak berdaya. Bila-bila masa kita boleh balas dia. Bila-bila masa. Kita ada hak untuk membalasnya, dia patut untuk kita balas. Tetapi, karena kita ni halim, kita tunda-tunda balasan itu. Kita beritahu padanya, sebetulnya aku berhak dan aku mampu membalas kejahatan kamu, kawan. Dan kamu memang patut untuk mendapat balasanku. Bila-bila masa. Sekarang pun aku boleh dan aku kalau aku. Tapi, aku lebih suka memberi kamu peluang. Untuk kamu memperbaiki diri. Untuk kamu minta maaf. Sehingga balasanku aku tangguhkan. Penangguhan itu bukan karena aku tak mampu melakukannya, tapi aku mau memberi kamu peluang untuk memperbaiki diri. Sifat yang seperti itu namanya halim. Paham ya? Allah punya sifat halim. Hamba-hambanya banyak yang menderhakainya. Ia peringkat yang memang tahap maksimum lah. Wajar dan patut sangatlah dihukum, disiksa, dibalas saat itu juga. Jika Allah belum juga membalas hambanya yang zalim, yang kufur, bukan maknanya Allah tidak berkuasa, tidak mampu, tak cukup alasan, tak ada keberanian, Maha Suci Allah daripada itu. Tapi kalau Allah mampu, Allah berkuasa, tidak sekarang, kenapa Allah tak balas sekarang juga? Allah tu halim. Allah tangguhkan balasan itu.
Allah masih beri peluang pada orang itu untuk memperbaiki diri. Allah lebih suka mengampunkan kesalahan hambanya yang berdosa karena peluang yang diberikannya, daripada menghukumnya karena dosanya. Saya ulangi. Allah lebih suka mengampunkan dosa-dosa hambanya karena taubatnya, daripada mengazab, menghukumnya, membalasnya saat itu karena dosanya. Sebab itu Allah tangguhkan. Itu sifat halim. Dan Ibrahim ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya sifat halim. Allah kasihannya lah orang itu macam mana lah kaum. Saya sedih sekali. Betul, memang mereka ini layak dan patut disiksa oleh Allah. Patut. Dosanya dah melampau dah. Tapi Allah tak sampai hati lah saya melihatnya macam mana. Apa katalah mereka ini ditangguhkan siksanya untuk beri peluang pada mereka, mana tahu esok lusa mereka. Itulah Ibrahim. Dan Allah akui sifat yang seperti ini. Dan sifat ini Ibrahim wariskan kepada putra pertamanya, Ismail alaihissalam. Yang Quran kata, bigulamin halim. Ismail itu gulam halim. Kanak-kanak yang punya halim. Jadi maknanya Allahu Akbar. Mencontohi bapaknya. Tapi Ibrahim juga seorang yang alim. Otaknya luar biasa. Hujah dengan Namrud, hujah dengan kaumnya. Mana otak Ibrahim IQ tinggi. Dan ini diwariskan pada putra yang kedua, namanya Ishak. Sehingga Ishak dalam Quran disebut gulamin alim. Jadi kedua sifat Ibrahim, hebat IQ dia. Hebat EQ dan SQ dia diwariskan kepada anaknya. Ismail lebih mewarisi tentang kehebatan jiwanya, EQ dan SQ dia. Sebab itu penyebab orang apa? Bayangkan pertama kali tengok ayahnya, pertama kali jumpa ayah, itu pun mungkin ibunya beritahu, karena semenjak lahir ayahnya tak hidup sana, mana kenal bapaknya? Mungkin dia fikir hanya kenal ibunya lah. Setelah dia agak dah 10 tahun lebih macam itu kenal, ada lelaki datang. Ya, siapalah kenal itu bapaknya kalau tidak diperkenalkan. Dan Ismail pun tidak perlu tahu banyak menyalahkan ayah, kenapa lah ayah tinggalkan aku dengan ibu, susah tu ya, ayah ni tak tahu. Tak. Ismail orang yang halim. Cukup pandai menata hati. Macam mana nak memanage emosi, memanage jiwa, Ismail tokohnya. Bukan mana tidak punya kejadian. Sebab itu ketika baru jumpa ayah istilahnya, baru kenal itu ayahnya, ayah datang yang, ya tentu anaknya bahagia. Lah tiba ayah bawa berita yang betul-betul mengejutkan. Nak, walaupun kita tak pernah jumpa nak, kali pertama ni jumpa nak, Allah Tuhan kita nak suruh ayah sembelih kamu lah nak. Apa pendapatmu nak? Apa kata Ismail? Coba kalau Ismail menggunakan, tidak pandai menjaga emosinya. Tidak punya sifat halim. Ini ayah ni apalah, barulah aku belajar untuk mengakui engkau adalah ayahku. Tiba-tiba engkau nak bagi tahu nak bunuh, nak sembelih aku pula ini. Coba, kalau dia tidak pandai menjaga emosinya, memanage jiwanya. Tapi Ismail tetap Ismail. Allah anugerahkan kepada Ibrahim anak yang halim. Jawaban anak di luar dugaan. Ibrahim pun mungkin terkejut. Mungkin binatang yang ada di sekeliling itu waktu. Mungkin malaikat kalau memandang waktu. Mungkin terkejut. Macam mana anak diberitahu oleh bapanya yang baru dikenalinya beberapa ketika. Tidak ikut membasarkannya. Datang-datang nak membunuhnya. Anak boleh. Ya abati, ai bapa kesayanganku. If'al ma tu'mar. Laksanakan sajalah ya. Kerjakan saja ya Allah apa yang diperintahkan padamu ayah. Insya Allah ayah akan temukan diri anak ayah ini sabar.
Itu bagi saya satu dialog yang tak adalah dialog yang betul-betul menyentuh hati. Lebih daripada dialog Ibrahim dengan putranya. Itu contoh halim yang Ibrahim miliki, yang juga Ismail warisi. Dan sifat halim ini bukan pura-pura, karena Allah iktiraf. Ingat, yang mengiktiraf Allah ya. Bila Allah yang mengiktiraf, maknanya betul lah tu. Nah, karena sifat itulah Ibrahim sebenarnya mujadalah itu karena kehalimannya. Kalau boleh ditangguh dia. Allahu Akbar. Dan Allah suka, sayang pada orang situ. Tidak tergesa-gesa membalas kejahatan orang dengan kejahatan, dengan hukuman, walaupun ia berhak dan mampu membalasnya. Tapi masih lebih suka. Saya lebih suka orang yang jahat pada aku itu akan jadi baik. Akan jadi teman. Sekarang dia sedang memusuhi aku. Dan aku mungkin belum mampu menyukainya. Tapi saya lebih suka memberi peluang pada dia untuk berubah menjadi teman setiaku. Walaupun sekarang aku mampu dan berhak untuk membalasnya. Ya, kalau kita punya sifat macam itu pun, Allahu Akbar, Allah sayang ya mas sekalian. Iya. Makom kita tiba naik begitu tinggi. Ya, mungkin saya tak kata bukan pesimistik ya. Mungkin solat kita belum mampu mengangkat kita ke darjah yang setinggi. Mungkin. Puasa kita mungkin mampu mengangkat sikit saja. Haji kita mungkin belum. Yang lain nampaknya ibadah itu lambat sangat nak mengangkat makom kita di sisi Allah. Tapi rupanya ada amal ibadah yang bila kita mampu melakukannya, amal ibadah mampu mengangkat kita dengan sangat pantas, zoom, naik begitu tinggi. Dan amal ibadah ini sebenarnya tidak perlu modal. Tidak perlu modal. Tidak kenal masa dan tempat. Apa itu? Kaitannya dengan akhlak, halim, awah, inabah. Itu letaknya semua di sini ya mas sekalian. Di dalam hati. Bila sudah melekat dalam hati, nanti tercermin dalam perbuatan. Jadi perbuatan itu hanya cerminan, ekspresi daripada apa yang dalam hati. Sebab kalau yang tercermin itu bukan cermin dalam hati, itu namanya pura-pura. Minta maaf, kalau dalam bahasa agama, nifak. Sebab kebaikan yang terlihat di luar tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya dalam hatinya. Kan nifak namanya. Orang munafik cantik dari segi luar, hatinya gelap gulita. Subhanallah. Itu ya, jadi ini jawaban pertama. Jadi Ibrahim bukan membantah, bukan. Ibrahim halim. Mohon pada, apalagi Allah juga punya sifat halim. Apa katalah ya Allah, kalau ada 300 engkau siksa ke tidak ya Allah? Oh tidak Ibrahim. Kalau ada 300 tidak. Bagaimana ya Allah kalau 200? 200 pun aku tak siksa. Bagaimana ya Allah kalau 50? 20? Tidak. Ya Allah, macam mana kalau ada seorang? Tidak. Sama sifat Allah, yang diajarkan Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu memang tak ada lah nampaknya. Mana tidak mungkinlah ditangguhkan karena tidak ada alasan untuk menangguhkannya. Baru Ibrahim lega. Oh, kalau begitu. Tapi ya Allah, masalah di sana ada Lut. Ibrahim jangan khawatir, aku tahu. Lut aku akan selamatkan. Lagi lega lagi. Allahu Akbar. Mas sekalian, marilah kita coba bayangkan ya. Tidak salah kita membayangkan begini. Bagaimana agaknya jiwa seseorang, hati seseorang, kita lah manusia, tiba-tiba diberi peluang untuk berdialog secara langsung dengan Allah yang mencipta kita. Macam soal jawab itu.
Sehingga kegundah gulanahan hati, kerisauan hati, hilang, lenyap, sehingga jadi tenang karena jawaban Allah. Itu dialog langsung antara Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala yang sekalian. Macam mana tak tenang? Saya yakin bila orang sudah seperti itu jiwa dia, merasakan ladatul munajat, kelezatan berdialog dengan Allah. Ladatul ma'rifat, kelezatan mengenal Allah. Itu mesti ada bagi seorang muslim berusaha. Melihat dunia itu pasti tidak seperti mana kita melihatnya. Nabi Ibrahim melihat dunia dan isinya, walaupun dunia ini kaya raya, banyak peternakannya, semua mewah lah. Tapi saya yakin, kita yakin, Ibrahim melihat kekayaannya, anugerah Allah yang banyak itu, tidak seperti mana kita melihat dunia dan isinya. Pasti berbeza. Mereka melihat kehidupan, melihat anaknya di sebelah, pasti Ibrahim melihat anak dan istrinya tidak seperti mana kita melihat anak dan istri kita. Apa bezanya? Kan dia anak juga. Ya, macam kita juga. Kan istrinya? Iya. Apa yang bahkan perbezaan sudut pandang dalam melihat anugerah Allah? Itu hati. Hati sudah benar-benar menemukan, mendapatkan apa yang dipanggil ladzatul ma'rifah. Kelezatan mengenal Allah. Orang yang betul-betul sudah kenal Allah itu, dia akan merasakan kelezatan. Itu kaitan dengan rasa. Macam orang yang sudah makanlah satu buah yang paling disukai. Ya mestilah tak ingat yang lain lah. Babangnya inilah yang bagi saya melezat. Kita yang belum makan, ya hanya bingung. Tak pelik lah, apalah uang tu seru. Aku tengok pun tak menarik. Iya. Jadi kalau kita ditanya, saya tanya, macam mana awak boleh macam itu, begitu rasa lezat, macam tak nak apa-apa. Dunia bagi awak tu macam sesuatu yang tidak ada nilainya sehingga begitu mudah engkau keluarkan. Kamu cari susah-susah, kamu keluarkan begitu saja. Anak kamu dambakan sekian puluh tahun, sekali lahir, kamu nak sembelih gitu. Macam mana begitu mudah? Ya, aku telah menemukan satu kelezatan makrifat. Jawabnya pasti begitu. Lalu kita tanya, tolong tunjukkan apa kepada aku hujah, alasan bahwa tentang ladat itu, kelezatan itu, tolong. Ya, mungkin orang itu akan tanya balik, sekarang beginilah. Tolong tunjukkan kepada aku tentang manisnya gula. Tolong, apa hujah kamu? Apa hujah kamu untuk meyakinkan aku bahwa gula itu manis? Tolong. Pasti kita akan jawab, ya, so aku telah merasakannya. Aku telah merasakan manisnya gula. Saya tahulah macam mana manisnya, lezatnya gula. Awak memang tak akan faham tentang manisnya gula sebab awak belum merasa. Betul tak? Saya buat analogi yang mudah. Macam mana awak akan meyakini manisnya gula? Sedang awak tak pernah merasakan. Saya sudah merasakan, saya tahulah. Jadi kalau awak ingin merasakan manisnya gula, awak rasa sendiri. Nah, rasa. Begitulah zaman sekarang bila kaitannya dengan makrifat pada Allah. Cinta kepada Allah. Kalau hati ini sudah dirasa cinta pada Allah, sayang pada Allah, lezat mengenal Allah. Kelezatan. Itu susah tidak dijelaskan pada orang lain. Kepada orang yang belum dapat merasakannya. Sebab ini kaitannya dengan rasa, bukan dengan kefahaman. Kalau kait dengan fahaman senang. Ajalah transfer maklumat, fahamlah dia. So itu kalau kita mau macam mana Ibrahim begitu mudah ya. Begitu mudah sekali. Tetamu datang, tak perlu salam karena pintu dah setia mengalu-alukan. Belum lama sudah disidangkan makanan yang paling sedap. Makanan pula di tempat betul disuruh depan. Walaupun akhirnya tamu tak makan, dia tidak sedih.
Begitu hormatnya kepada tetamu. Tetamu hanya jawab salaman, dia jawab salamun. Coba perhatikan itu semua dari awal rangkaian kisah ini. Kita akan, mana Ibrahim boleh melakukan itu? Dan bukan kaleng-kaleng yang disuguhkan pada tetamu yang tidak dikenalinya. Seekor lembu. Gimana begitu sekali pemurahnya lah orang ini. Pantang ada orang minta kecuali pasti diberi. Pantang mengatakan tidak pada perintah Allah. Ibrahim, istri anakmu tinggal samina wato. Suruh sembelih. Ini apa nih? Uang macam itu sekali itu mana? Begitu mudah, begitu ringan sekali. Tanpa ada rasa berat hati, tanpa ada soal, tanpa. Ibarat orang menikmati pemandangan itu, orang ketuk pun tak rasa sakit. Itulah. Ibarat orang sedang menikmati makanan, orang panggil pun tak dengung. Gimana orang begitu sekali? Ini tentu orang sedang merasakan kenikmatan yang kemuncak ini. Kan begitu kan? Dari mana Ibrahim dapat kenikmatan? Itulah nama lazat. Lazatul mahabbah, lazatul ma'rifah. Susah untuk dibuktikan kepada orang lain yang belum merasakannya. Sebagaimana susah kita meyakinkan orang tentang manisnya gula kepada orang yang belum merasa makan gula. Susah untuk meyakinkan orang tentang pedasnya cili kepada mereka yang tak pernah gigit cili. Tapi saya yakin, saya merasa. Orang itu tolong tunjukkan macam mana pedasnya itu. Ya, macam mana awak percaya? Saya cerita panjang lebar pun berbuih. Awak tak percaya sebab awak tak rasa. Kalau awak nak yakin, rasa dulu. No, gigit. Inilah bila sudah kaitan dengan jiwa di zaman sekian. Dan Allah puji Ibrahim dari aspek ini, dalam hal ini. Halim itu dalam aspek ini, bukan dalam hal ini. Bukan dari Allah tak puji Ibrahim daripada aspek kecerdasannya, kepetahannya, berhujah walaupun Ibrahim punya ilmu itu. Paham ya? Ini bagi saya Allahu Akbar. Kita semakin faham jika kita temukan ayat Al-Quran yang berbunyi wattabi millata Ibrahim. Muhammad, ikuti ya milah Ibrahim. Jangan dikatakan milah itu hanya mana agama yang bermaksud la ilaha illallah saja. Bukan. Ya, Ibrahim, Allah SWT perintah Nabi Muhammad agar ikuti cara hidup Ibrahim itu. Mulai pada ajar disampaikan, iyalah pasti la ilaha illallah, tauhid. Tapi tentang ikramud duyuf, tentang kelembutan hati, tentang halimnya. Dan Nabi punya itu, jamaah sekalian. Nabi punya sifat halim itu. Allah suruh Nabi Muhammad contoh Ibrahim. Baca aja lah sejarah Nabi kita, Nabi hijrah pergi ke Taif nak mau dakwah ke Taif. Harapannya bergunung, tak apalah orang Makkah mungkin tak mau ikut, orang Taif mana tahu. Ya Allah, jangan disambut dakwahnya. Bukan mereka bisa mendengar. Nabi malah menerima batu-batuan yang dilempar, dibaling kepada baginda. Dihalau oleh orang Taif, menderita Nabi, luka kepalanya. Akhirnya Nabi mengadu kepada Allah. Waktu itu malaikat Jibril datang. Muhammad, aku diutus Allah. Nih, aku perkenalkan. Ini namanya Malakul Jabal. Malaikat yang Allah tugaskan untuk jaga bukit di dunia ini. Kamu dibenar oleh Allah untuk minta apa saya kepada Malakul Jabal ini, untuk lakukan apa saya kepada orang Taif itu. Kalau engkau mau Malakul Jabal ini mengangkat bukit empat mereka, dia akan jalankan atas keizinan Allah. Sila minta apa saja. Jibril persilakan atas perintah Allah. Malakul Jabal sudah tunggu arahan daripada Nabi. Nabi arahkan aja, yes bos, yes bos. Apa Nabi kata? Oh tidak Jibril, tidak. Aku tak mau mereka dihancurkan. Memang mereka ini orang yang menolak ajaran aku, ajaran Allah. Aku tak nak mereka dihancurkan.
Aku mengharap nanti ada keluar daripada tulang sulbi mereka orang-orang yang tauhid pada Allah. Mana tahulah nanti ada anak, ada cucu, kemudian beriman pada Allah, menjadi menerima ajaranku. Kalau mereka dibinasakan sekarang, mereka tidak akan beranak cucu. Dan mereka tidak akan melahirkan generasi yang mungkin generasi mereka akan baik-baik-baik. Wah, Nabi waktu dalam keadaan yang sangat kritikal. Dihina, dizalimi, tak mampu nak membalas, tiba-tiba ada makhluk datang menawarkan pertolongannya, bantuannya jika dia mau. Tapi Nabi tolak. Jangan, saya tak mau. Aku mau yang terbaik. Yang baik biarkan mereka lah hidup. Biar nanti berkeluarga. Kalau mereka menolak, mak bapaknya tak apa, mungkin anaknya. Itulah namanya halim. Nabi mencontohi sifat Nabi Ibrahim. Jangan sekalian, sunnah Nabi yang dari inilah yang paling susah kita ikuti. Dan mungkin karena susah kita ikuti, jarang orang meng-highlightkan. Bagus seruan. Mari kita kembali pada sunnah dalam ibadah, solat ikut sunnah. Bagus. Kita haji mesti ikut sunnah. Bagus. Mengurus jenazah kita mesti ikut sunnah. Bagus. Tidak salah dan memang itu kewajiban kita. Tapi jangan sampai masa kita tadi dihabiskan untuk bicara yang itu, sedangkan ada aspek sunnah yang sangat-sangat mendesak dan mustahak yang Nabi amat utamakan. Ini aspek ihsan. Contohnya inilah. Tadi sudah katakan. Nah itu boleh diperdalam ya pemahaman tadi dalam baca dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Mungkin, saya kata mungkin ya bukan mustahil, mungkin ibadah kita yang lain belum mampu mengangkat ke derajat yang sepatutnya, yang selayaknya. Walaupun sudah sholat, walaupun sudah belajar, walaupun sudah aktif usroh, walaupun sudah khatam. Boleh jadi amal-amal ini ya diterima oleh Allah, tapi mungkin tidak mampu mengangkat maqam kita laju. Ada amal ibadah sekarang yang tanpa modal, tanpa mengenal masa dan tempat, boleh dilakukan oleh semua manusia, apapun background ekonomi, latar belakang ekonominya, kaya ke miskin ke orang kampung orang. Apa itu? Inilah. Ihsan inilah. Yang berkaitan dengan hati inilah. Ada sifat halim. Ada awah, nanti awah belum dijelaskan ya. Awah. Ada inabah. Itu hati, di sini letaknya. Kalau puasa kan perlu sehat. Sakit tak payah puasa. Zakat perlu kaya. Orang tak kaya tak wajib zakat. Berhak terima zakat adanya. Haji itu rukun Islam. Betul. Tapi bagi yang mampu. Yang tak mampu tak wajib pun. Di akhirat tidak ada ditanya. Kenapa awak tak haji? Orang yang tak mampu haji di dunia. Di akhirat tidak ada pertanyaan. Kamu orang Islam? Ya. Kenapa rukun Islam kelima tak buat? Mana ada. Tapi coba ini, diwajibkan kepada semua manusia. Dan Nabi utamakan, dan Nabi contohkan. Saya kadang-kadang jadi terfikir hari ini. Bila baca hadis Nabi, ada sahabat jumpa Aisyah Ummul Anha, ingin bertanya tentang pribadi Nabi. Wahai ini kami tanya lah bagaimana ya keadaan Nabi sehari-hari ini, di rumah ni. Yang baik ke, yang apa ke ni. Ini kan. Tidurnya macam mana? Ya, penjahil akhlak. Nah, akhlak macam mana ya Nabi Muhammad ni di rumah? Sebab kalau di luar kami tahu, kalau di rumah kan lebih wajib rumahnya macam. Aisyah ini sangat bijak. Apa jawab? Oh, Nabi di rumah orang bagus, banyak tersenyum, banyak bantu. Dia kemas ada, itu panjang sangat. Umum jawab, wa kana ahlaku sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Kalau kamu nak tahu akhlak Nabi kita itu, Muhammad SAW itu Quran. Jadi Nabi itu Quran berjalan. Bila sebut Quran, apakah isinya hanya sholat? Tidak. Apakah Quran isinya hanya haji? Bukan. Dan itulah sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu yakni akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dan
Mana Quran berjalan itu Rasulullah. Wah, kalau kita mana nawaitu gerakan kita kembali pada sunnah, warna kembali kepada akhlaku SAW Al-Quran. Sangat itu usaha yang tidak mudah, tetapi sangat mulia. Sangat mulia. Dapat contohi sekian peratus, itu pun kita sudah berjaya. Soalnya satu sifat. Karena halim. Allah puji sehingga makna mujadalah tidak harus dipahami makna yang negatif seperti mana biasa penggunaan mujadalah dalam Al-Quran. Tidak boleh. Buktinya apa? Allah puji Ibrahim. Walaupun selepas mujadalah dengan puji-pujian yang luar biasa. Halim, awah, munib. Halim, awah, munib. Jadi karena kehalimannya itulah yang mendorong Ibrahim mujadalah. Bukan karena ketidakpuasannya terhadap keputusan Allah. Sama sekali tidak. Itu saja. Maksudnya Allah. Astagfirullahaladzim. Mohon kemaafan, kekurangan. Kurang lebihnya dimaafkan. Bantu dengan baca Sifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالشيطان الرجيم والعصر الإنسان خس الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.